Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian bosku semuanya? Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan seperti biasa akan selalu di Diary Satrio Homsin, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Dan seperti biasa saya akan mengingatkan kalian untuk subscribe bagi yang belum dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Jangan skip iklan dan kita langsung masuk aja ke video utamanya. Buat kalian-kalian para bosku penggemar film-film horor, cerita-cerita misteri, atau kalian sering nonton di YouTube atau dan lain sebagainya, gambar-gambar di internet, kalau kalian mendengar sosok yang bernama atau biasa kita sebut dengan kuntilanak, itu kayak apa sih? Biasanya sosok tersebut digambarkan sebagai penampakan hantu wanita, walaupun sebenarnya konon katanya sih tidak selalu wanita, ada juga kuntilanak yang laki-laki yang biasa disebut dengan kuntilaki. Tetapi rata-rata sih biasanya digambarkan dengan sosok wanita, perempuan cantik dengan bau harum semerbak bunga di saat dia mau menampakkan wujudnya. Tetapi ada juga yang penampilan mukanya itu seram, marah, melotot, matanya merah, atau bahkan yang bermuka rusak, berbau anyir, berdarah-darah, dan juga mengeluarkan tawa-tawa cekikiskan, dan biasanya dia menggoda kaum laki-laki yang memang dia mau goda gitu kan. Akan tetapi sedikit berbeda dengan cerita yang hendak saya bawakan atau saya up kali ini, yang merupakan sebuah cerita, merupakan pengalaman pribadi dari salah seorang teman saya, sahabat saya yang tidak mau disebutkan nama sebenarnya. Ya kita sebut saja namanya Firman ya. Dia ini adalah seseorang perantau dari daerah Purwokerto, kemudian merantau di Jakarta untuk membuka usaha toko di Jakarta yang mengharuskan dia mengontrak kios, dan dia sudah beberapa kali pindah di beberapa tempat yang dia pakai untuk kiosnya dia. Dan tempat yang hendak saya ceritakan ini, yang diceritakan dia ke saya, adalah kios ketiga yang sudah dia kontrak selama ini, di mana di kios tersebut terdapat pohon kecapi yang sebenarnya penampakannya kalau siang hari itu tidak terlalu seram dan tidak terlalu rindang. Jadi sebenarnya pohon kecapi yang sedang-sedang aja gitu, nggak terlalu rindang tapi nggak kecil juga. Tepat berada di depan kios yang dia sewa. Jadi kalau kamu mau tahu penggambarannya, seandainya si teman saya ini duduk di teras, itu artinya dia pun dengan kata lain duduk di bawah pohon kecapi tersebut. Bisa dibayangkan ya. Dan beberapa meter di arah kanan dari pohon kecapi tersebut adalah pos ronda yang biasanya dipakai sama bapak-bapak kampung setempat untuk berjaga secara bergantian, dan membuka tutup portal tuh ada di situ. Biasanya portal akan ditutup jam setengah 12 malam dan dibuka kembali setelah sholat subuh. Nah sebenarnya di awal-awal dia mau ngontrak kios tersebut, dia sudah agak merasa aneh karena kenapa harga kios yang hendak dia sewa secara tempatnya itu lumayan strategis di pinggir jalan yang lumayan besar, tetapi kenapa harganya itu hanya separuh dari harga kios-kios pasaran di daerah tersebut. Tetapi karena dia perhitungannya adalah keuntungan yang akan dia capai itu lebih besar, maka dia beranikan diri untuk mengontrak kios tersebut. Dan memang penampakannya dari kios itu biasa aja, nggak ada suasana angker, suram, gelap, muram, itu nggak ada kalau siang hari. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke kios tersebut dengan harga yang hampir setengah dari kios yang sebelumnya dia sewa. Nah, di malam pertama itu dia belum memasang horden di kiosnya tersebut. Jadi dia pun tidur di situ. Selain di siang hari dia membuka toko handphone gitulah ya di situ. Toko pulsa dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan ya kalau di Jakarta kan banyak yang seperti itu. Nah, di malam pertama, kedua dan ketiga itu dia belum memasang hordeng, belum dipindahin dari tempat sewa lamanya dia. Dan dia tapi udah tidur di situ, dan dia sudah merasakan ada sedikit keanehan bahwa di pohon kecapi yang sebenarnya tidak terlalu besar itu, kenapa ya setiap kali malam dia mau tidur, dia itu selalu melihat seperti bayangan berkelebat yang pergerakannya itu naik turun di pohon kecapi tersebut. Awalnya dia dan salah satu temannya yang memang sebagai temannya dia gitu, yang menemani dia untuk usaha itu, dan ini teman dari kampungnya dia, itu menganggap bayangan tersebut adalah mungkin tikus yang naik turun pohon, atau kucing yang manjat-manjat pohon, atau mungkin tupai.
Tapi setelah diperhatikan ternyata bayangan itu terlalu besar ukurannya untuk seekor kucing atau bahkan seekor tikus atau seekor tupai sekalipun tuh terlalu besar. Dan salah satu seorang temannya yang nemanin dia itu ya, temannya Firman, kita anggap saja namanya itu Ilham ya. Ilham ini pernah melihat dan memperhatikan secara lebih detail bahwa bayangan tersebut itu seperti manusia yang memanjat pohon. Tapi tengah malam ini masalahnya ya. Dan manusia yang dia lihat itu sosoknya itu seperti wanita karena berambut panjang, acak-acakan, dan memakai semacam daster tapi warnanya itu lusuh. Nah, di situ dia udah mulai curiga bahwa pohon kecapi itu bukan pohon yang kosong alias ada penunggunya. Dan keesokan harinya dia memutuskan untuk bertanya kepada si pemilik kios yang dia sewa tersebut. Dan dia nggak mungkin lah ya dikasih tahu yang sebenarnya. Dan pemilik kios itu mengatakan bahwa nggak ada apa-apa, mungkin itu adalah halusinasi atau memang sekelebat-sekelebat bayangan orang lewat atau dari lampu malam yang mungkin lewat tapi kamu ngelihatnya tuh kayak orang gitu. Dan dia iya-iyain aja sih sebenarnya gitu kan. Sampai pada suatu hari dia itu duduk nongkrong berdua ya, si Firman sama si Ilham itu di teras pada waktu kiosnya udah tutup. Jadi sekitar jam setengah 10 malam, kiosnya tutup jam 9 malam. Dia nongkrong di teras untuk ngopi-ngopi dan ngerokok-ngerokok, ngobrol di sana di teras kiosnya. Dia itu merasa seperti ada yang memperhatikan dari arah atas, artinya dari pohon kecapi tersebut. Tapi dia ngiranya itu cuma dia yang ngerasa. Ternyata si temennya pun juga merasakan hal yang sama, seperti ada yang merhatiin gitu dari atas pohon kecapi itu gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk beranjak dari teras dan masuk ke dalam dan melanjutkan obrolan di dalam kios. Tetapi sebelum mereka itu bergerak, jadi pas mereka udah mau beres-beres itu kopi, rokok, segala macam asbak itu mau ditaruh di dalam, itu tiba-tiba ada sebuah buah kecapi itu jatuh tepat di depan mereka dan saat itu juga mereka itu kaget. Jadi sepertinya si penghuni pohon kecapi tersebut yang belum diketahui itu sosoknya apa sebenarnya, itu tuh nggak mau ditinggal masuk ke dalam dan dia itu suka kalau seandainya ada orang ngobrol di bawah pohon kecapi tersebut. Jadi itu kayak temen gitu. Oke lah, malam itu berlalu lah ceritanya. Akhirnya dia memutuskan untuk bertanya kepada bapak-bapak yang berjaga di pos ronda yang memang tidak jauh dari kiosnya dan tidak jauh dari pohon kecapi tersebut, bahwa dia melihat sosok seperti ini dari hari pertama dia ngontrak di kios tersebut. Dan bapak tersebut dengan sukarela dan gamblang banget menceritakan bahwa oh iya, sebenarnya memang di pohon kecapi tersebut ada penunggunya yang merupakan sosok seorang perempuan. Sebenarnya dia bukan penunggu pohon kecapi tersebut, Mas, tetapi dia adalah penunggu kios yang Emas sedang kontrak. Tetapi entah kenapa, jika ada orang atau manusia yang mengisi kontrakan tersebut, dia berpindah ke pohon kecapi. Dan memang dia itu bukannya jahat, tetapi memang sering kali kejadian ada pejalan kaki yang pulang di atas jam setengah 12 malam atau jam 12 malam dan pulang gitu melewati kios emas itu memang sering banget diikuti oleh sosok tersebut. Sosok tersebut itu adalah sosok yang diyakini bernama Laras. Dan nama Laras ini bukan nama sebenarnya ya guys, bos, karena saya nggak mungkin dan saya dipesani untuk tidak menyebut namanya yang sebenarnya karena memang keberadaan kios tersebut tidak terlalu jauh dari tempat saya dan warga di sini juga berkeyakinan tidak boleh memanggil nama yang sebenarnya karena konon katanya bisa mengikuti dan mendengar dan kemudian mendatangi kita. Jadi saya tidak bisa menyebutkan nama aslinya dan sebut saja itu namanya Laras. Dan Laras ini memang sosok yang mengambil wujud kuntilanak dengan baju lusuh dan rambut yang acak-acakan. Dan panjang bajunya itu cuma sampai lutut, sama persis seperti yang dilihat oleh si Ilham pada waktu dia negesin tadi itu di jendela. Ini yang manjat-manjat nih apa nih kan, dia bilang perempuan berbaju daster lusuh dengan rambut acak-acakan. Nah, sama seperti itu. Dan biasanya dia mengikuti siapapun, pejalan kaki sih lebih banyaknya yang lewat tengah malam di situ. Dan bedanya di mana nih sama kuntilanak-kuntilanak yang kita lihat sebelum-sebelumnya di film, di YouTube atau di internet lainnya? Dari cara berjalannya si Laras tersebut adalah dengan cara merangkak. Dan
Kenapa sampai seperti itu? Karena memang kata si bapak si Laras ini adalah dulunya semasa hidupnya adalah seorang asisten rumah tangga yang bekerja di daerah sekitaran situ, jadi bukan di kios itu. Yang dimana rumah tempat dia bekerja itu mengalami pencurian, kemalingan yang berujung pada perampokan. Jadi segerombolan perampok ini ada 3 orang yang niatnya itu hanya mencuri, tapi karena sama si Laras ini dipergokin, akhirnya mereka mengeluarkan senjata dan lebih ke merampok, dan si Laras ini dihabisi dengan cara dipukul kepalanya dengan berulang-ulang sampai si Laras ini meninggal. Bahkan kakinya pun sebelum kepalanya dihajar, kakinya pun sempat dihajar juga sampai nggak bisa lari gitulah ya, supaya Laras ini nggak bisa minta tolong ke orang-orang gitu. Itulah sebabnya si Laras ini berjalannya dengan cara merangkak, karena dia memang kakinya itu sakit pada waktu meninggalnya itu. Dan beberapa cerita di situ dari teman-temannya si Ilham pun memang menceritakan bahwa ya memang di situ memang udah bukan rahasia lagi, udah rahasia umum lah kalau di situ memang ada si Laras yang menunggu pohon kecapi yang tengah malam itu memang akan sering mengikuti kita siapapun yang melewati tempat itu tengah malam dan mengikutinya itu sampai ke rumah. Dan konon katanya kita tidak boleh menoleh ke belakang jika kita mendengar suara seperti orang yang sedang merangkak atau suara erangan. Itu kita tidak boleh menoleh ke belakang, karena kalau kita menoleh ke belakang dan melihat sosok Laras ini, maka si Laras ini akan terus-menerus mengganggu kita hari demi hari. Tetapi kita harus membiarkan aja dia, dan kita harus berjalan lurus sampai ke rumah kita, karena si Laras tidak akan masuk ke dalam rumah kita, hanya sampai depan rumah kita. Tapi ya tetap serem aja sih kalau menurut gue. Nah, sampai di sini ceritanya. Sebenarnya saya nggak tahu ini terlalu seram atau enggak buat kalian, atau ini kurang seram. Dan buat kalian yang memiliki pengalaman seram atau lebih seram dari ini atau mirip-mirip dengan ini, sesosok kuntilanak dengan cara jalan yang merangkak, yang tadinya cuman saya bayangkan itu cuma ada di film-film produksi Jepang atau Korea aja, ternyata di Indonesia juga ada. Dan saya tidak ingin menambahkan keseraman-keseraman apapun, bumbu-bumbu apapun, karena ini memang kisah nyata dari teman saya, si Firman dan si Ilham tersebut. Oke, silahkan ramaikan kolom komentar, dan kalau ada cerita yang ingin aku up di channel saya ini, bolehlah kalian komentar di kolom komentar, dan jadikan kolom komentar sebagai ajang diskusi seru-seruan kita semuanya. Jangan lupa subscribe. Thank you udah nonton video ini sampai habis, dan salam semakin viral.